Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tika Nur Ramadhani. Kali ini saya akan membahas menuju interaksionisme simbolik yang makin sintetik dan integratif. Kesadaran terhadap beberapa kelemahan teori ini dan berkembangnya teori ini dalam beberapa aliran menjadikan teori ini sebagai teori yang progresif yang membangun konsepnya dengan interaksi konsep dan respons terhadap kritikan. Di sisi yang lebih penting, terdapat upaya terus-menerus untuk mensintetiskan interaksionisme simbolik dengan gagasan yang berasal dari sejumlah teoritisi lain. Interaksionisme simbolik post-Bloomerian menjadi perspektif yang jauh lebih sintetis ketimbang di masa jayanya Blummer. Kini, interaksionisme simbolik merupakan gabungan asli dari berbagai pemikiran yang berasal dari teori mikro yang lain seperti teori pertukaran, etnometologi analisis percakapan, dan fenomenologi. Kemudian, yang lebih mengherankan lagi adalah integrasi gagasan dari teori-teori makro, misalnya fungsionalisme struktural maupun gagasan teori makro seperti Parsons, Durkheim, Simmel, Weber, dan Marx. Teori interaksionisme simbolik juga berusaha mengintegrasikan pemikiran dari poststrukturalisme, postmodernisme, dan feminisme radikal. Josh Ritter pada tahun 2005 mengkategorikan upaya yang dilakukan untuk memenuhi interaksionisme simbolik yang sintetis dan integratif melalui 3 bentuk, yaitu 1. Mendefinisikan ulang mit. John Baldwin merupakan tokoh penting dalam pendefinisian ulang mit. Menurut Baldwin, pertama, sistem teoritis mit mencakup berbagai fenomena sosial, mulai dari mikro sampai makro, fisiologi, psikologi sosial, bahasa, kognisi, perilaku, masyarakat, perubahan sosial, dan ekologi. Kedua, mit tak hanya mempunyai pandangan yang terintegrasi antara tingkat makro maupun mikro tentang kehidupan sosial, tetapi juga menawarkan sebuah sistem fleksibel yang mampu menjembatani sumbangan yang berasal dari semua aliran ilmu sosial masa kini. Ketiga, komitmen MIT terhadap metode ilmiah membantu memastikan bahwa data dari teoris di seluruh komponen sistem sosial dapat diintegrasikan dengan cara yang seimbang dan pemanfaatannya dapat dipertahankan secara empiris. Yang kedua, integrasi mikro dan makro. Menurut Stricker, kerangka teoritis yang memuaskan harus menjembatani struktur sosial dan individu, harus mampu bergerak dari tingkat aktor ke tingkat struktur sosial berskala luas, lalu kembali lagi. Harus ada sebuah kerangka konseptual yang memfasilitasi gerakan melintasi tingkat organisasi dan individu. Stricker menghubungkan orientasinya dengan berbagai interaksionisme simbolik median, tetapi mencoba mengembangkannya ke tingkat masyarakat melalui penggunaan teori peran. Versi ini berawal dari MIT, tetapi bergerak melalui MIT untuk memperkenalkan prinsip dan konsep teori peran untuk menerangkan pengaruh timbal balik antara aktor dan struktur sosial. Hasil pengaruh timbal balik ini adalah interaksi. Dalam konteks proses sosial, pola interaksi antara aktor dan individu tanpa penggolangan perilaku yang mengikat dan membantu interaksi yang terjadi. Yang ketiga, interaksionisme simbolik dan studi kultural. Menurut Denzim, interaksionisme simbolik seharusnya lebih besar lagi perannya dalam studi kultural ketimbang di masa lalu. Masalah mendasar adalah bahwa interaksionisme cenderung mengabaikan gagasan yang menghubungkan simbolik dan interaksi dan menekankan studi kultural. Komunikasi. Pakar interaksionisme perlu lebih khusus lagi memusatkan perhatian pada teknologi komunikasi, pelaratan teknologi, dan cara teknologi itu menghasilkan realitas dan menggambarkan realitas itu. Denzim juga menginginkan studi interaksionis lebih menekankan pada kultur, terutama kultur populer dengan melakukan pendekatan kritis dan kultur. Sekian, terima kasih.